Halo semuanya, selamat datang di Erlangga Law Career Fair 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Perkenalkan, saya Remo Jonathan dari Kementerian PSDM BEM FH UNER yang akan menjadi host dalam sesi ALCF kali ini. Sesi ALCF kali ini akan membahas terkait profesi sebagai advokat di LBH gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk mengulas profesi advokat di LBH, saya akan memperkenalkan apa itu Erlangga Law Career Fair 2021. Erlangga Law Career Fair 2021 merupakan program kerja inovasi dari Kabinet Gelora untuk memberikan insight karir masa depan yang dapat ditekuni oleh Sivitas Akademika FH UNER pasca lulus nantinya. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Kak Aprilia Lisa dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang akan berbagi insight-nya selama bekerja sebagai advokat di LBH Jakarta. Selamat sore Kak Aprilia, salam kenal, bagaimana kabarnya? Halo, selamat sore Raymond dan kawan-kawan Erlangga. Salam kenal, perkenalkan saya April dari LBH Jakarta. Kabar baik dan senang banget sudah diajak kawan-kawan Erlangga untuk hadir dalam acara sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak, puji Tuhan kalau kabarnya baik. Mungkin kita langsung saja ya Kak ya, karena pasti teman-teman yang mendengarkan sesi kita hari ini itu sudah nggak sabar. Mungkin saya langsung ke pertanyaan nih. Kalau saya lihat dari CV Kak Aprilia kan dari awal berkarir itu sudah bekerja di LBH. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Aprilia untuk menjadi advokat di LBH seperti itu? Iya, kalau kenapa waktu itu pada saat awal-awal langsung untuk coba eh, ikut tes di LBH Jakarta sebenarnya motivasinya ya karena punya pengalaman jadi bagian dari keluarga yang bisa dibilang korban kriminalisasi gitu ya, dan dengar cerita dari kakek yang punya pengalaman kayak gitu ya, jadi inspirasi atau enggak jadi hal yang membuat saya wah, kira-kira kalau masih ada kesempatan ke depan gitu ya, bisa nggak sih saya bisa bantuin kakek saya, tapi udah nggak mungkin. Kayak saya pikir ya mungkin eh, siapa tahu kalau misalnya nanti saya jadi sarjana hukum selesai gitu ya, lulus kuliah, saya bisa jadi orang yang bisa bantu orang-orang yang mungkin punya masalah kayak kakak saya kayak gitu. Jadi ya itu motivasinya simple sih, cuma seperti itu. Akhirnya waktu itu lulus kuliah, lihat kira-kira di mana ya tempat yang sesuai visi saya yang tadi gitu, visi saya yang tadi. Terus saya cari-cari tahu, ya, akhirnya menetapkan pilihan PLBH Jakarta sih. Ya dan prosesnya memang nggak mudah karena kan ada beberapa proses yang dilaluin ya. Kurang lebih cerita latar belakangnya kayak gitu. Oke, thank you Kak Aurelia. Eh, Advokat itu kan ini ya Kak ya, kalau aku sebagai mahasiswa hukum tahu ada advokat di LBH, terus juga ada advokat di firma hukum, terutama kayak di corporate law firm kayak gitu, ada juga yang di bidang kriminal gitu sih. Sebenarnya apa sih Kak yang apa ya, yang memang membedakan gitu antara advokat yang ada di LBH dengan advokat yang ada di firma hukum lainnya gitu? Oke, kalau di LBH Jakarta itu kan kami kan disebut pengacara publik ya. Jadi advokat publik bedanya apa? Sebenarnya pada dasarnya sama aja, sama-sama advokat yang punya tugas untuk membela gitu ya, membela orang yang punya masalah hukum gitu di baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Tapi mungkin bedanya yang kami tanganin mungkin kasus-kasusnya dimensinya publik gitu. Jadi kasus-kasus yang mungkin dialami juga ya oleh kelompok-kelompok menengah ke bawah yang istilahnya nggak mampu untuk mengakses pendamping hukum di kantor-kantor hukum seperti biasa gitu. Gitu sih, basicnya sih itu sama, tapi bedanya tadi karena kami pengacara publik, misalnya yang dikerjain sama, tapi mungkin kayak semacam penghasilan kami nggak dibayar oleh klien kayak gitu. Jadi klien nggak bayar sama sekali, seperti itu sih. Jadi cuma beda dasarnya sama. Ya cuma beda siapa sih yang dilayani kayak gitu. Bedanya di situ. Oke Kak Aprilia. Ya nih, tadi kan Kak Aprilia bilang kalau untuk menjadi advokat di LBH itu ada serangkaian proses seleksi yang harus dilalui. Nah, sebenarnya proses-prosesnya tuh apa aja sih Kak? Gitu, terutama kayak di LBH Jakarta gitu. Oke.
Kalau proses untuk jadi pengacara publik di LBH Jakarta, yang paling pertama diikutin itu adalah pelatihan karya latihan bantuan hukum, atau kita biasa sebutnya kalabahu. Jadi kan sebenarnya proses LBH Jakarta itu kaderisasi sebenarnya. Jadi kawan-kawan jika ingin gabung, biasanya ikut dulu tuh pelatihan kalabahunya. Biasanya sih kami buka awal tahun, tapi karena kemarin COVID sempat ada perubahan pembukaan kalabahu. Nah, dari pelatihan itu kurang lebih 40 hari lah kita digembleng tentang banyak hal, bukan cuma hukum aja. Kita belajar tentang filsafat, kita belajar tentang politik, belajar tentang HAM gitu ya, tentang ekologi segala macam dalam 40 hari gitu. Nah, dari pelatihan tersebut nanti biasanya kita bisa ikut namanya tes asisten pengabdi bantuan hukum. Jadi semacam langkah awal lah. Nah, harus dari tes gitu kalau lolos, biasanya kan 1 tahun untuk periodisasi, bisa dibilang seperti magang ya di LBH Jakarta. Nah, setelah 1 tahun biasanya selesai. Nah, nanti kalau misalnya mau lanjut lagi untuk jadi pengacara publik, nah itu ada tesnya lagi. Jadi memang tiap tingkatannya tuh selalu ada tesnya, ada tes tes banyak hal sih, beberapa tes lah nanti yang bisa diikuti, mulai dari tes tertulis, ada juga wawancara, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya karena modalnya kaderisasi ada beberapa tahapan kayak tadi. Kalau udah lolos tes pengacara publik baru jadi ya titelnya pengacara publik gitu. Ini Kak, aku juga kepo sih sebenarnya. Di Indonesia tuh kan biasanya sih yang kayak teman-teman mahasiswa kalau ngadain webinar biasanya udah kakak-kakak dari YLBHI gitu, dari LBH gitu. Apakah sebenarnya itu berbeda atau sama gitu? Mungkin dari YLBHI, terus LBH Jakarta, terus LBH di Surabaya juga ada dan di tempat-tempat lainnya seperti itu Pak. Ya, jadi LBH Jakarta itu adalah LBH kantor di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Gitu. Jadi YLBH itu yayasannya kami, dan kami itu ada sekarang kalau nggak salah 17 kantor. Jadi 17 kantor, salah duanya adalah LBH Jakarta dan LBH Surabaya. Gitu. Jadi YLBH yayasan, kami 17 kantor yang ada di bawah YLBHI. Di Jakarta ada LBH Jakarta. Nah, di dekat teman-teman tuh di sekitar Surabaya tuh ada LBH Surabaya. Ada juga di beberapa kota lain, tapi memang untuk saat ini baru kalau nggak salah 17 kota gitu. Jadi belum tersebar di seluruh provinsi lah. Jadi bedanya di situ. Oh, Nah, oke. ya. Mungkin ada lagi Kak yang mau ditambahin tadi? Iya, kalau yayasan memang biasanya kan ya sebagaimana struktur yayasan yang mereka pengurus harian, mereka yang istilahnya bisa dibilang mengkoordinasikan tiap kota gitu. Bisa jadi koordinasi terkait advokasi, terkait dengan program-program internal, seperti itu sih. Nah, kalau kami memang akan fokus LBH kantornya untuk penanganan kasus dan penanganan hal-hal lain lah yang ada di masing-masing kota spesifik. Misalnya kalau Jakarta, biasanya memang kasus-kasus ataupun kegiatannya di Jabodetabek gitu. Jadi memang tiap kantornya itu ada pembatasan wilayahnya juga. Nah, jika ternyata ada yang lintas ke kota gitu ya, baru kita bisa kerjasama bareng sama kota yang lain gitu. Oke, Kak Aprilia. Ini sih, setiap profesi itu kan pasti punya challenge-nya masing-masing gitu, terutama LBH gitu kan. Dari pengalaman Kak Aprilia sendiri, apa langkah yang paling berani yang pernah ditangani di LBH Jakarta itu dalam memperjuangkan kepentingan klien? Langkah paling berani, kayak semua langkah adalah langkah yang berani kalau buat aku sendiri gitu. Karena baik lagi ya, karena LBH Jakarta menangani kasus-kasus publik yang seringkali harus berhadapan sama pihak-pihak yang punya kuasa gitu ya. Ya kuasa dalam bentuk apapun, orang-orang berduit, orang-orang punya jabatan gitu ya. Jadi seringkali backlash-nya ada gitu. Misalnya mungkin kalau teman-teman pernah tahu 2017 gitu, LBH Jakarta waktu itu ruangannya, gedungnya dipakai oleh kawan-kawan untuk diskusi tentang isu 65 gitu ya. Karena kan LBH Jakarta juga pendamping korban-korban stigma 65 gitu. Itu tuh kami ngadain diskusi dan ternyata
mendapatkan respon yang tidak baik, dan gedung kami misalnya diserang kayak gitu. Itu bisa dibilang salah satu apa ya, tadi karena resiko berhadapan dan untuk mendampingi orang-orang yang harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang punya kekuasaan, kelompok-kelompok yang apa namanya ya dipandang gitu ya di masyarakat, ya paling ada backlash seperti itu. Ya bisa dibilang kalau ditanya paling berani, itu jadi salah satu hal yang jadi konsekuensi atau enggak jadi hal yang memang kami pilih gitu dalam resiko perjuangan di LBH Jakarta sendiri gitu. Pernah nggak sih Kak, kan apa ya, LBH ini kan apa ya, punya stereotip gitu kalau jadi kelompok oposisi pemerintah kayak gitu kan. Tapi dari Kak Aprilia sendiri tuh pernah nggak sih kayak motivasinya tuh turun gitu karena ada backlash kayak gitu? Iya, kalau orang lihat oposisi sebenarnya ya selain oposisi sebenarnya kan yang diharapin oleh LBH Jakarta kan juga sebenarnya supaya mendorong pemerintah sendiri untuk apa ya, untuk memberikan atau enggak untuk memfasilitasi masyarakat agar hak asasinya bisa dimiliki dan bisa dinikmati dengan baik gitu ya. Nah, kalau ditanya apa namanya, bagaimana tadi pertanyaan tadi lebih kemana? Pernah nggak sih Kak, motivasinya tuh turun gitu? Turun gitu ya. Motivasi turun. Motivasi turun pasti ada lah beberapa kali gitu. Apalagi ketika kita mungkin lagi ngadapin apa ya, kasus-kasus nih kayaknya pakai jalan A, B, C tuh kayak nggak nembus-nembus gitu ya. Pasti ada lah salah satu yang manusiawi banget ngerasain capek dan bingung akhirnya harus kayak gimana. Tapi satu lagi ketika kita ketemu lagi sama klien, ketemu lagi sama orang-orang yang kerja bareng sama kita gitu ya, sama jaringan, ya seringkali semangatnya naik lagi gitu. Jadi apa namanya, yang tadi yang mungkin capek, sempet down segala macam, tapi akhirnya karena ngelihat klien, karena ngelihat jaringan gitu, karena mungkin kita sama-sama masih punya harapan walaupun jalannya nggak ada, tapi akhirnya naik lagi semangatnya. Nah, itu sih makanya kenapa kan LBH Jakarta kerja-kerjanya satu, pasti memfasilitasi klien supaya juga bisa mengetahui proses kasusnya seperti apa gitu ya. Dari cara kerja yang kayak gitu, ya sebenarnya akhirnya ada timbal balik yang baik gitu. Ketika pengacaranya mungkin dalam satu sisi sudah apa namanya mungkin down ketika kasusnya ini, wah ini kayak sulit banget, tapi ternyata klien bisa kasih apa namanya dukungan, bahkan kadang-kadang mereka yang kasih jalan keluar buat kami pengacaranya gitu. Jadi sama-sama belajar klien sama pengacara, dan ya serunya di situ sih apa namanya jadi pengacara LBH Jakarta. Mungkin agak beda sama pengacara lain karena yang kita tahu kan ketika pengacara diberi kuasa sama klien, ya udah kan pengacara jalan sendiri gitu ya. Jadi klien biasanya ya cuma tahu yang penting kasus saya udah dipegang pengacara. Masalah pengacaranya mau pilih strategi A, B, C, kadang-kadang klien nggak tahu, cuma tahu tiba-tiba kasusnya udah selesai aja. Nah, kalau di LBH Jakarta itu beda. Kami diwajibkan atau punya apa namanya cara kerja menguatkan klien dan supaya juga mereka bisa paham tentang proses kasusnya, dengan harapan ketika mereka kasusnya sudah selesai mereka juga bisa ngebantu orang lain gitu. Walaupun mereka mungkin bukan jadi pengacara, tapi jadi orang biasa tapi yang paham hukum dan harus bisa membantu yang orang lain juga yang jangan-jangan punya masalah sama dia kayak gitu. Itu bedanya sih. Wow, oke, thank you Kak. Itu cukup menjawab, itu sangat-sangat menjawab pertanyaan saya tadi, dan ini sih pertanyaan saya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana cara LBH Jakarta bisa meyakinkan ke masyarakat bahwa LBH Jakarta ini merupakan tempat yang kredibel, wadah yang kredibel untuk menaungi masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, bagaimana supaya meyakinkan masyarakat ya? Jadi yang pertama, yang pasti kan setiap tahunnya LBH Jakarta tuh punya pelaporan lah ke masyarakat, bentuknya namanya catatan akhir tahun atau biasanya kita singkatnya Catahu. Nah, di Catahu itu biasanya kami satu kantor akan menuliskan sebenarnya
apa sih selama setahun permasalahan yang terjadi gitu ya. Dan bagaimana mungkin pengalaman pada saat LB Jakarta menjalankan advokasi, tantangannya di mana, hambatannya di mana. Jadi kayak kasih apa ya, bisa dibilang laporan lah ke masyarakat terkait dengan advokasi LB Jakarta. Termasuk juga misalnya berapa pengaduan, berapa orang yang mengadu, kasusnya itu apa aja gitu. Terus juga bahkan termasuk yang paling sering ditanyakan masyarakat ke NGO kan, itu tentang pendanaan gitu. Jadi memang LBH Jakarta untuk dalam setiap kerjanya ya tadi ya penting banget untuk mengutamakan transparansi ya, walaupun ya transparansi ya tadi ya setiap tahun kami buka gitu ke masyarakat. Itu kalau terkait dengan tanggung jawab organisasi. Tapi kalau terkait dengan tanggung jawab per kasus penanganannya, ya tadi karena memang konsep penanganan kasusnya itu harus berjalan berbarengan dengan klien, jadi usahakan harusnya setiap PBH atau pengabdi bantuan hukum yang melakukan advokasi bisa terbuka juga dengan klien, misalnya hambatannya di sini gitu ya, hambatannya ini, strateginya ini. Bahkan kadang-kadang kami memberikan ke klien pilihan mau pilih yang mana. Jadi kami cuma kasih strategi A, B, C, kira-kira gitu dengan pertimbangan hambatan plus minusnya di mana. Nanti biasanya klien yang akan milih gitu. Oh, mungkin saya coba akan pilih ini dengan yang pasti dengan kesadaran penuh dia milih kayak gitu. Tadi itu akan sambung dengan harapannya adalah ketika advokasinya berjalan, kita sama-sama tahu resikonya di sini, sehingga misalnya nanti ada satu hal ya kita sama-sama paham resikonya di mana. Karena kan seringkali kalau kita nggak terbuka seperti itu bisa jadi kita bisa aja bohongin klien kayak gitu ya. Oh kita bilang misalnya strategi yang paling bagus gitu, tapi kliennya sendiri nggak paham strategi gimana, terus tiba-tiba ada masalah di situ, bisa aja kita sebagai pengacara karena kita yang paham kita yang kabur kan. Nah kita kan nggak mau kayak gitu. Kita maunya setiap hal yang dipilih itu bisa didiskusikan dengan klien, dan LBH Jakarta bertugas memberikan pertimbangan secara hukum seperti ini, resikonya seperti ini. Mau ambil yang mana? Kalau ternyata kliennya juga berani untuk ambil resiko, ayo sama-sama, nanti kita sama-sama jalanin gitu. Jadi itu yang kami lakukan sebenarnya untuk supaya tadi kepercayaan masyarakatnya tetap ada dengan keterbukaan sih, dan tadi mengikut sertakan mereka sebagai apa namanya, sebagai rekan ya, sebagai kawan dalam penanganannya sendiri. Itu juga. Nah, yang terakhir juga paling penting adalah LBH Jakarta tuh punya prinsip mengutamakan klien bukan hanya dalam penanganan kasus, tapi juga melihat advokasi luasnya di masyarakat. Misalnya kayak kemarin kasus COVID gitu ya, ternyata lagi banyak kasus tentang COVID nih, macam-macam, mulai dari vaksin, mulai dari bansos segala macam. Nah, LBH Jakarta melihat karena itu masalah besar banget di masyarakat, ya kita coba advokasi gitu. Jadi kita melihat kasus-kasus yang sebenarnya kelihatannya masyarakat perlu nih bantuannya, atau nggak perlu nih bukan bantuan, perlu nih perlu di apa namanya dikasih didapetin jalan keluarnya nih. Ya udah kita sama-sama di situ gitu. Jadi semua isu yang kami advokasi sih harapnya dan seharusnya memang ada isu-isu yang terjadi nyata di masyarakat gitu. Ini Kak, tadi kalau saya bilang pertanyaan terakhir, ini mungkin yang paling terakhir. Apakah memungkinkan bagi mahasiswa di Fakultas Hukum manapun untuk magang di LBH, Kak? Terutama di LBH Jakarta. Oke, bisa aja, bisa banget mah, bisa banget. Jadi kalau sekarang tuh di LBH Jakarta ada 2 sistem. Pertama, tadi yang di awal kaderisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau magang kaderisasi, kemungkinan kan berarti mereka mau jadi kader-kader LBH Jakarta untuk terus dan serius sampai ke jadi pengacara publiknya gitu ya. Jadi memang arahnya udah serius untuk jadi profesi gitu. Itu bisa nanti ada pembukaan kalabahu LBH Jakarta gitu, teman-teman bisa daftar di situ untuk ikut pelatihannya dulu. Ya mungkin memang caranya ya emang gitu ya, karena selalu ada tes dalam setiap prosesnya ya, tapi itu yang cara teman-teman bisa kalau memang mau masuk tahapan kaderisasinya gitu sampai pengacara publik. Tapi kalau memang cuma mau untuk magang seperti biasa, mungkin karena magang kewajiban kampus gitu ya, syarat kelulusan segala macam, itu bisa juga
bisa cuma 3 bulan gitu, 3 bulan magang di LBH Jakarta, nanti teman-teman bisa masukin surat permohonan untuk magang aja dari kampus. Nanti kita akan lihat kalau misalnya ternyata lagi buka gitu ya, karena kan belum tentu setiap kali buka. Kalau lagi buka dan ternyata ada kesempatan, kemungkinan akan dikontak lagi untuk bisa bergabung untuk magang. Jadi bisa banget kalau teman-teman mau untuk ke LBH Jakarta dengan cara-cara seperti tadi. Terima kasih Kak Aprilia atas jawabannya, dan terima kasih atas waktu dan sharingnya terkait profesi advokat di LBH Jakarta. Dan dengan demikian, sesi LCF kali ini bisa kita akhiri, dan semoga BMFH UNER dan LBH Jakarta bisa terus menjalin hubungan baik dan kerjasama ke depannya. Saya Remo Jonathan, selaku host LCF kali ini, pamit undur diri, dan sampai jumpa di Erlangga Law Career Fair berikutnya.